Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil khalqi wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah subuh yang sama-sama dirahmati Allah. Alhamdulillah pada subuh hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala melalui nikmat karunia yang Allah berikan. Semoga kegiatan kita pada subuh hari ini insyaallah mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam insyaallah kita tak lupa bersalawat dan menyampaikan salam kita kepada beliau baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Bapak Ibu jamaah subuh yang dirahmati Allah, materi kita pada subuh hari ini masih berhubungan dengan materi beberapa minggu yang lalu. Kesimpulan dari materi kita yang lalu adalah antara kesenangan dan keselamatan. Yang kita harapkan setiap orang menginginkan kesenangan, tetapi tidak selamanya kesenangan yang kita raih ada keselamatan di dalamnya. Tapi insya Allah kapan keselamatan yang kita dapatkan, maka sudah pasti ada kesenangan di dalamnya. Maka mestinya kita dahulukan keselamatan, karena pasti ada kesenangan di dalamnya. Tetapi siapa yang mendahulukan kesenangan, maka tidak selamanya ada keselamatan yang terkandung di dalamnya. Nah, untuk subuh hari ini materinya agak-agak mirip. Kita ambil satu ayat dalam surah As-Sajdah, lalu kita hubungkan dengan ayat lain. Misalnya di surah As-Sajdah, Allah yang menciptakan manusia, kemudian Allah yang menghidupkan manusia dengan diberinya ruh. Itu di surah As-Sajdah. Kemudian dibekali pendengaran, penglihatan, dan nikmat-nikmat lainnya yang Allah titip dalam tubuh. Nah, sementara di surah Az-Zariyat Allah lebih perjelas lagi bahwa
Allah tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi. Jadi di surah As-Sajdah Allah hanya menyebutkan bahwa dialah yang telah menciptakan manusia, kemudian dihidupkan dengan diberi roh, kemudian diberi nikmat-nikmat yang lain berupa pendengaran, penglihatan, dengan tujuan supaya manusia bersyukur. Tetapi ujung ayat ini justru menyebutkan sangat sedikit yang bersyukur. Dan di surah As-Sajdah di Az-Zariyat lebih jelas lagi bahwa tidak Allah ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi. Nah, sementara di surah Al-Baqarah ini berbicara ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum dan seterusnya ila akhir ayat. Wahai seluruh manusia, mengabdilah kepada Tuhan yang telah menciptakanmu. Mengabdilah kepada Tuhan yang telah menghidupkanmu. Intinya, setelah Allah ciptakan kita, selanjutnya Allah hidupkan kita dengan diberi ruh. Kemudian setelah itu diberi masa hidup di satu alam, yaitu alam rahim seorang ibu. Kemudian di surat Thaha tidak salah Allah keluarkan setiap diri manusia dari rahim, dari perut ibunya. Lalu Allah sebutkan la ta'lamuna syai'a. Setiap manusia yang Allah keluarkan tidak ada apa-apa yang dia tahu. Kemudian wa ja'ala lakumus sam'a wal absar wal af'idah. Diberi pendengaran, penglihatan, akal, la'allakum tashkurun, agar dia bersyukur. Jadi ini agak kebalikan dari As-Sajdah. Kalau As-Sajdah redaksi ayatnya sama, wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun. Di situ disebutkan sangat sedikit yang bersyukur. Sementara di surat Thaha Allah inginkan agar kamu bersyukur. Jadi di sisi lain Allah sebutkan sangat sedikit yang bersyukur, tapi di ayat lain Allah minta agar kamu bersyukur. Artinya orang yang diminta bersyukur oleh Allah, ada yang bersyukur tapi sangat sedikit yang bersyukur. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, anggaplah kita sudah lahir, sudah berada dalam kehidupan dunia. Kita sudah lahir. Allah sudah keluarkan kita dari perut ibu. Di saat kita sudah di dunia, maka Allah bilang begini, dunia bagimu itu adalah alam yang baru. Jadi manusia setelah lahir Allah bilang, dunia ini baru bagimu. Baru bagimu. Terus di ayat di surat Thaha itu disebutkan la ta'lamuna syai'a. Tidak ada apa-apa yang kau tahu. Belum ada apa-apa yang kamu tahu. Bisa kita pikirkan, bayangkan Bapak Ibu, apa yang bayi tahu setelah lahir? Apa kira-kira yang dia tahu tentang dunia? Karena Allah bilang dunia bagimu adalah alam yang baru. Tidak ada apa-apa yang kamu tahu. Kamu belum tahu apa-apa. Nah, apa yang dimaksud dalam ayat ini? Kamu belum tahu apa-apa. Nah, ternyata kembali ke Az-Zariyat, Allah ciptakan ini sang bayi untuk mengabdi. Nah, pertanyaan, apakah bayi yang setelah lahir ini sudah tahu tujuan hidupnya? Apakah bayi yang sudah lahir ini, dunia ini baginya adalah alam yang baru, sudah tahu tujuan hidupnya? Jawabannya ulama belum. Dia belum tahu, makanya Allah bahasakan la ta'lamuna syai'a. Kamu belum tahu apa-apa. Artinya walaupun kamu sudah lahir, kamu belum tahu tujuan hidupmu. Walaupun sudah jelas di Az-Zariyat Allah ciptakan kamu untuk mengabdi. Nah, ternyata Allah sudah ciptakan kita, Allah sudah hidupkan kita.
kemudian dikeluarkan kita hidup di dunia. Tapi Allah masih mengatakan kamu belum tahu apa-apa. Artinya kamu belum tahu tujuan hidupmu. Nah, terus yang kedua, Allah beri kesempatan kita hidup di dunia. Oh, ternyata Bapak Ibu beda. Kita diberi kesempatan hidup di dunia, artinya dunia dan seluruh isinya ini adalah fasilitas hidup yang Allah siapkan, yang Allah berikan kepada manusia. Jadi kita hidup di dunia ini ada fasilitas hidup, ada tujuan hidup. Nah, jadi ada fasilitas hidup, ada tujuan hidup. Nah, fasilitas ini Allah yang punya, karena ayat kursi mengatakan lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Apa-apa yang di langit, apa-apa yang di bumi, semua Allah punya. Tetapi apa yang Allah punya ini adalah fasilitas yang Allah berikan kepada manusia. Jadi setelah kita hidup, ada dua sebenarnya yang tidak bisa pisah. Ada fasilitas hidup, ada tujuan hidup. Nah, makanya minggu kemarin itu kita materinya antara keselamatan dan kesenangan. Fasilitas hidup. Ada orang hidup mendahulukan fasilitas hidupnya dan lupa tujuan hidupnya. Kan ada begitu. Makanya ada ayat yang mengatakan begini, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalik fa ulaika humul khasirun. Nah, terus di ayat lain lagi di Al-Qasas Allah mengatakan janganlah kamu melupakan kehidupan akhiratmu dan jangan juga kamu melupakan urusan duniamu. Artinya bekerja dua-dua. Nah, bekerja dua-dua ini ada fasilitas hidup. Allah bilang cari apa yang kamu butuhkan selama kamu hidup di dunia untuk kelangsungan hidupmu, ya berusahalah, carilah. Cari rezeki. Jadi ada perintah di Al-Qasas, cari. Kalau kamu anggap bahwa dengan mencari apa yang kita butuhkan sebagai bekal kita untuk kelangsungan hidup kita di dunia, lalu itu bisa membuat kita senang, Allah mengatakan silakan. Tapi di satu sisi jangan lupa tujuan hidupmu. Jangan lupa tujuan hidupmu. Makanya di surah Al-Jumu'ah itu jelas sekali ayatnya. Apabila seseorang disebutkan di hati itu panggilan azan dulu. Di surah Al-Jumu'ah panggilan azan dulu. Seruan untuk ke masjid. Nah, ternyata dijabarkan bukan saja di waktu Jumat itu ada seruan azan untuk orang-orang mukmin. Bahkan 5 kali sehari semalam pun ada seruan azan, ada panggilan azan untuk orang-orang mukmin. Nah, makanya disimpulkan di surah Al-Jumu'ah dan di ayat-ayat lain bahwa walaupun kita dalam keadaan bekerja, dalam keadaan sibuk dengan urusan dunia, maka Allah mengatakan fas'au ila dzikrillah wa zarul bai'. Segeralah kamu mengingat kepada Allah dan tinggalkan jual beli, tinggalkan transaksi. Artinya tinggalkan urusan dunia. Urusan dunia yang dimaksud di situ di ayat lain, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Jangan karena sibuk dengan urusan duniamu, sibuk mengurus anak-anakmu, lalu kamu lupa lalai tujuan hidupmu. Jadi Allah tidak melarang, bahkan Allah suruh cari apa yang kamu butuhkan di dunia, kemudian urus anak-anakmu sebagai amanah yang aku titipkan kepadamu. Tapi jangan karena keduanya ini yang aku titip kepadamu, lalu membuat kamu lalai, membuat kamu lupa. Lalai, lupa tujuan hidupmu. Nah, jika seperti itu cara kamu hidup di dunia, Allah mengatakan, walaupun sudah kamu dapatkan kesenangan, ada orang senang dikasih anak, ada orang senang dikasih harta,
tapi membuat dia lalai, lupa tujuan hidupnya, Allah sudah sampaikan ke kita, jika seperti itu cara hidupmu, faulaika humul khasirun. Saya anggap kamu rugi hidup di dunia, walaupun kesenangan sudah aku berikan, walaupun sudah kesenangan kamu dapatkan. Nah, ternyata kesenangan ini ada dua sumbernya, kesenangan dari anak-anaknya dan kesenangan dari harta yang dia dapatkan, yang diperoleh. Berarti yang Allah harapkan adalah silakan, yang namanya fasilitas hidup, ada fasilitas hidup, ada tujuan hidup. Jadi silakan dicari apa yang kita inginkan, yang kita butuhkan sebagai fasilitas sarana untuk kelangsungan hidup kita. Tapi jangan pernah melupakan tujuan hidupmu. Nah, yang menarik ini Bapak Ibu, bukan saja dua, fasilitas hidup dan tujuan hidup, tapi perjalanan hidup. Jadi bukan saja fasilitas hidup, bukan saja tujuan hidup, tapi ada perjalanan hidup. Nah, makanya setelah kita lahir, kalau kita lahir itu baru awal perjalanan hidup. Nah, sekarang ini sudah bukan lagi awal. Pertanyaannya kan, pada saat kita lahir Allah mengatakan dunia ini baru bagimu. Tapi Bapak Ibu kita yang sudah sekian puluh tahun ini hidup, apakah dunia ini baru bagi kita? Kira-kira Bapak Ibu, kita sudah hidup di dunia sudah sekian puluh tahun, apakah dunia ini masih baru bagi kita? Allah mengatakan tidak, bukan lagi baru bagimu, bahkan sudah hampir kau tinggalkan. Bukan lagi dunia baru bagimu, bahkan sudah hampir kamu tinggalkan. Dan ini masih berbicara perjalanan hidup. Sudah hampir kita tinggalkan. Dan perjalanan hidup bukan hanya di dunia saja, tapi ada kelanjutan hidup. Makanya setelah kita meninggal, Allah masih mengatakan kembali, alam kubur bagimu itu adalah alam baru bagimu. Alam kubur itu adalah baru bagimu. Baru bagi siapa? Baru bagi roh, bukan baru bagi jasad. Walaupun ada perbedaan pendapat ulama. Ada yang mengatakan alam kubur itu alamnya saja ruh, bukan alamnya tubuh. Ada juga yang mengatakan alam kubur itu alamnya dua-duanya, alamnya tubuh, alamnya ruh. Karena di sana ruh dihidupkan, ruh hidup, tubuh juga dihidupkan. Tapi ada yang mengatakan dihidupkan hanya sesaat, hanya untuk pertanyaan saja. Setelah itu yang abadi hidup adalah ruh. Dan itu yang lebih kuat. Tidak selamanya tubuh itu hidup, tidak abadi hidupnya, walaupun sudah kembali ke tanah. Nah, yang diharapkan Bapak Ibu adalah kalau berbicara perjalanan hidup ini dan tujuan hidup, menarik. Ini tubuh Allah ciptakan, kita sudah singgung kembali di materi yang lalu. Ada tubuh, ada tulang di dalam, ada tulang-tulang, ada kerangka. Kemudian kerangka ini dibungkus dengan daging. Jadi sebenarnya daging ini penyangga. Daging ini penyangganya tulang, supaya bisa utuh. Kapan tidak ada penyangga daging, maka tidak utuh ini tulang. Dia akan berserakan, dia akan berantakan. Nah, itu tulang. Tulang ini kerangkanya tubuh. Nah, saya bertanya sama guru saya, terus kerangka batin yang mana? Kan ada zahir, ada batin. Kita tidak ambil ruh. Lalu kerangka batinnya apa? Nah, beliau mengatakan begini. Karena ini tubuh untuk sholat, diciptakan misalnya untuk sholat, ruku, sujud. Berarti kelihatan tubuhnya. Dia berdiri, dia ruku, dia sujud. Diberi kerangka. Tapi kenapa di surat Tha itu dikatakan wa aqimis sholata lidzikri? Dirikanlah sholat untuk berzikir. Jadi tubuh ini diciptakan oleh Allah untuk mengabdi. Jadi di saat dia berdiri, mengangkat tangan begini, kemudian tubuh ini ruku, tubuh ini sujud, itulah bentuk pengabdiannya tubuh. Tapi tidak sekedar mengabdi. Dalam mengabdinya tubuh ini ada zikir di dalamnya.
Lisan diperintahkan untuk berzikir kepada Allah. Nah, makanya ulama bilang begini, persoalan ketenangan, yang namanya ketenangan, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Siapa yang berzikir kepada Allah, maka Allah akan memberikan ketenangan. Allah akan hujamkan, menaruh ke dalam hatinya ketenangan jiwa, ketenangan batin. Nah, ulama bilang begini, orang mendapatkan ketenangan setelah menggugurkan kewajibannya, atau orang diberi ketenangan setelah menjalankan kewajibannya, lalu ia berzikir di dalamnya. Ada orang Bapak Ibu, pokoknya masuk waktu sholat, gelisah hatinya, nanti tenang setelah sholat. Tapi ulama masih mengkaji, apakah dia mendapat ketenangan setelah menggugurkan kewajibannya, atau justru mendapat ketenangan setelah berzikir dalam menjalankan kewajibannya. Kira-kira ada orang gelisah Pak kalau waktu sholat tidak sholat, tenang kalau sudah sholat. Tapi ulama masih mengkhawatirkan jangan sampai dia merasakan ketenangan setelah menggugurkan kewajiban. Padahal isinya sholat ini di samping menggugurkan kewajiban, tapi ada zikir di dalamnya. Sementara yang disebut oleh Allah adalah ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Diberi ketenangan setelah dia berzikir. Diberi ketenangan oleh Allah pada saat berzikir melalui sholatnya. Nah, yang ditakutkan adalah tidak mendapat ketenangan saat berzikir dalam sholatnya, tetapi tenang setelah sholat karena sudah menggugurkan kewajiban. Ternyata lebih tinggi diberi ketenangan berzikir dalam beribadah, bukan mendapat ketenangan, bukan merasakan ketenangan karena setelah menggugurkan kewajiban. Tapi ulama lagi ambil paling rendah. Jika kamu tidak mampu mendapatkan ketenangan di saat kau berzikir dalam beribadah kepada Allah, maka paling tidak kamu sudah mampu menggugurkan kewajibanmu. Karena bagaimanapun kewajiban itu adalah wajib bagimu. Mengabdi kepada Allah itu adalah wajib bagimu. Maka lakukanlah perintah itu, walaupun hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Insya Allah akan bertahap. Tidak akan selamanya dia mendapatkan ketenangan karena menggugurkan kewajiban. Ada masanya dia akan merasakan ketenangan karena bukan menggugurkan kewajiban, tapi menjalankan kewajiban. Jadi kita naikkan volumenya. Diberi ketenangan oleh Allah bukan menggugurkan kewajiban, tetapi diberi ketenangan oleh Allah karena menjalankan kewajiban. Tenang karena dia menjalankan kewajiban, bukan karena menggugurkan. Karena kalau hanya sekedar digugurkan, yang saya takutkan tidak ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kembali lagi Bapak Ibu, kenapa zikir? Wa aqimis sholata lidzikri. Berdirilah mengabdi kepada Allah melalui salatmu, tapi berzikirlah di dalamnya. Oh, ternyata Bapak Ibu, zikir ini adalah kalau tadi saya bilang tulang ini kerangka zahirnya fisik. Ternyata zikir ini adalah kerangka batin. Zikir ini dalam sholat adalah kerangka batin. Kerangka lahir saja ini tulang, penyangganya adalah daging. Jadi kalau zikir ini adalah kerangka batinnya, lalu yang mana penyangganya? Penyangganya yang mana? Oh, ternyata Bapak Ibu, kenapa sampai ada hadis mengatakan begini? Tidak aku utus Muhammad, atau Nabi bilang begini, tidak aku diutus oleh Allah kecuali untuk menyempurnakan akhlak dan sifat-sifat manusia. Oh, ternyata Bapak Ibu, penyangganya zikir ini adalah sifat dan akhlak yang baik. Penyangganya zikir ini adalah sifat dan akhlak yang baik. Bagaimana jadinya kira-kira kalau ada orang salat sudah berzikir di dalamnya, tapi sifat dan akhlaknya tidak baik? Bagaimana kira-kira Pak? Dari pemikiran kita sendiri, kita tahu yang bayangkan. Dia sudah salat, sudah berzikir di dalamnya, tapi sifat dan akhlaknya tidak baik.
Nah, sepanjang sifat dan akhlak kita tidak baik, berarti penyangga tidak ada. Tulang saja ini diberikan oleh Allah, diberi penyangga, dikasih daging, dibungkus. Ya sebenarnya sifat dan perbuatan yang baik ini adalah pembungkusnya zikir kita dalam sholat. Kalau tidak dibungkus dengan zikir, zikir ini tidak dibungkus dengan sifat dan akhlak yang baik, subhanallah. Yang saya takutkan la tartafu shibran. Zikir kita ini tidak sampai kepada Allah. Ilaihi yas'adul kalimut thayyib wal 'amalus shalih yarfa'hu. Hanya kepada Allah dinaikkan. Jadi kita tidak berzikir begitu saja dalam sholat, tetapi dinaikkan. Ada malaikat yang mengantar zikir-zikir kita kepada Allah. Tapi Nabi mengatakan, ada kamu lisanmu berzikir, tetapi ada zikir yang tidak sampai kepada Allah. Bagaimana bisa sampai kepada Allah? La tartafi shibran. Jangankan sampai kepada Allah, sejengkal saja di atas kepalanya tidak mampu dia melampaui. Dia berzikir dalam sholatnya, tetapi tidak sampai zikir itu kepada Allah, karena tidak mampu melampaui di atas kepalanya barang sejengkal pun. Nah, yang ditakutkan ini adalah orang yang beribadah mengabdi kepada Allah hanya sekadar menggugurkan kewajiban. Yang ditakutkan sekadar menggugurkan kewajiban, sehingga zikirnya dalam mengabdi kepada Allah tidak sampai kepada Allah, karena ia pun melakukan ibadah bukan karena kewajibannya. Makanya Pak, di Al-Quran itu banyak sebenarnya, taruhlah ayat begini, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Atau Allah bilang begini, fadhkuruni adhkurkum washkuruli wa la takfurun. Ingatlah kepadaku, kata Allah, niscaya aku pun mengingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku, niscaya aku tambah nikmatku kepadamu. Janganlah kamu ingkar kepadaku, karena azabku sangat pedih bagi orang-orang yang ingkar kepadaku. Nah, ternyata bahasanya saja seperti itu, bersyukurlah kepadaku. Oh, ternyata kalau dikaji Bapak Ibu, kita datang ke masjid sholat, apapun ibadah yang kita lakukan, meninggalkan larangan, melakukan perintah, satu-satu tujuannya. Redaksi ayatnya, bersyukurlah kepadaku. Artinya orang yang melakukan perintah berarti dia tunjukkan tanda syukurnya kepada Allah. Tapi orang yang tidak melakukan perintah berarti dia tunjukkan tanda ingkarnya kepada Allah. Jadi syukur itu nyata, ingkar juga nyata. Nah, hanya saja ada orang yang berdiri sholat, dia sudah tunjukkan tanda syukurnya melalui berdirinya. Dia sudah tunjukkan melalui jasadnya, tetapi belum tentu batinnya. Jangan sampai dia berdiri hanya untuk menggugurkan kewajiban. Sementara ya Allah mau kamu berdiri untuk menunjukkan tanda syukurmu, bukan berdiri untuk menggugurkan kewajiban. Berdiri tunjukkan tanda syukurmu. Kalau dia berdiri hanya untuk menggugurkan kewajiban, berarti fisik lahirnya ada, fisik batinnya tidak ada. Dia tetap berzikir dalam sholatnya, tapi Nabi mengatakan la tartafi shibran. Zikirmu tidak sampai kepada Allah karena ibadah yang kamu lakukan hanya sekadar menggugurkan kewajibanmu. Berarti kita berharap siapa yang menginginkan zikirnya kepada Allah sampai, maka lakukanlah kewajiban sebagai tanda untuk menunjukkan tanda syukur kita kepada Allah, bukan sekadar menggugurkan kewajiban. Berarti yang Allah inginkan adalah naikkan kualitas ibadahmu. Makanya dalam beribadah ada namanya kuantitas ibadah, ada namanya kualitas ibadah. Nah, kalau dihubungkan lagi Bapak Ibu, Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Seharusnya ini ujung doa, wa husni ibadatika. Bisa jadi motivasi kepada kita semua. Bagaimana caranya setiap hari, setiap saat kita evaluasi semua, evaluasi terus. Apanya ini ibadahku yang kurang? Apanya ini ibadahku yang kurang? Supaya semakin baik. Apanya ini ibadahku yang kurang? Nah, itulah pentingnya ilmu. Makanya juga dalam hadis wa arafal haqqa fa'atba'hu. Sebaik-baik kebaikan kita lakukan kalau didasari dengan ilmu. Jadi ibadah kita bisa baik insyaallah kalau didasari dengan ilmu. Nah, seharusnya semakin ilmu bertambah, semakin ibadah semakin baik. Nah, makanya ada namanya dapat ilmu, ada namanya berkah ilmu. Orang yang semakin baik ibadahnya karena bertambah ilmunya, berarti dia dapatkan berkahnya ilmu.
Tapi orang yang mendapatkan ilmu tetapi ibadahnya masih begitu-begitu saja, berarti dia baru dapat ilmu tapi tidak dapat berkahnya ilmu. Tapi siapa yang mendengarkan ceramah, bertambah ilmunya lalu semakin baik ibadahnya, taruhlah ada orang sholat Pak berdiri, kan dalam agama ada namanya tumak nina. Tumak nina dalam arti pelan-pelan, tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat. Nabi bilang tengah-tengahnya. Allah suka itu yang tengah-tengahnya. Tapi itu masih banyak juga saudara-saudara kita sholat tapi dia buru-buru, sholat tapi dia kasih cepat-cepat. Sementara dia berhadapan dengan Allah, Allah memandang kepadanya dengan ibadah yang dia lakukan. Makanya juga disampaikan, jika kau beribadah kepada Allah, yakinlah bahwa seakan-akan engkau melihat Tuhanmu yang kamu mengabdi kepadanya. Jika kamu sudah berusaha bahwa kamu melihat Tuhanmu di saat mengabdi, lalu tetap juga tidak mampu, balik lagi Nabi bilang, yakinlah bahwa dialah yang melihat pengabdianmu. Nah kalau dia yang melihat pengabdian kita, berarti tunjukkan, lakukan secara baik-baik. Lakukan dengan baik-baik. Nah kalau dia lakukan hanya sekedar menggugurkan kewajiban, nah Allah juga bilang, wallahu ya'lamu ma fi qalbikum. Kalau kamu berdiri hanya sekadar menggugurkan kewajiban, aku tahu hatimu. Aku tahu isi hatimu. Menunjukkan tanda syukurmu atau sekadar menggugurkan kewajiban. Allah Maha tahu. Makanya Allah bilang begini, kesimpulan, huwa a'lamu bimanittaqa. Dialah Allah yang Maha tahu siapa yang paling bertakwa di antara kamu. Nah, jadi Bapak Ibu dimulakan Allah Subhanahu wa taala, yang panjang nanti pembahasannya ini adalah perjalanan hidup. Tapi tidak bisa dihubungkan dengan fasilitas hidup dan tujuan hidup. Siapa yang mencari fasilitas hidup tapi tidak melupakan tujuan hidupnya, insya Allah akan baik perjalanan hidupnya, insya Allah. Tapi siapa yang hidup lalu mendahulukan fasilitas hidupnya, lalu membuat lalai tujuan hidupnya, tetap juga dia namanya perjalanan hidup, tapi akan tidak baik perjalanan hidupnya. Kalau mungkin dunia enak-enak saja, tapi setelah dia meninggalkan dunia, asfala safilin, Allah bilang, akan aku kembalikan dia ke tempat yang paling hina, yang paling rendah. Berarti ada jaminan Allah. Jaminan Allah siapa yang hidup lalu tidak melupakan tujuan hidupnya, maqamam mahmudah. Tapi siapa yang hidup lalu melupakan tujuan hidupnya, asfala safilin, Allah akan kembalikan ke tempat yang paling rendah. Jadi semua ada konsekuensinya. Melupakan tujuan hidup punya konsekuensi, tidak melupakan tujuan hidup konsekuensinya juga ada. Makanya beberapa minggu lalu kita mengatakan yang sangat disayangkan kalau meninggalkan kehinaan menuju kehinaan. Yang kita harapkan adalah meninggalkan kemuliaan menuju kemuliaan. Tapi orang yang hidup lalu melupakan tujuan hidupnya berarti meninggalkan kehinaan menuju kehinaan. Tapi yang tidak melupakan tujuan hidupnya, insya Allah meninggalkan kemuliaan menuju kemuliaan yang jauh lebih mulia. Untuk sementara cukup, masih ada beberapa menit kita perjelas. Siapa tahu dari pertanyaan bisa menambah wawasan kita, bisa menambah ilmu kita. Baik Bapak Ibu, untuk sementara insya Allah kita cukupkan. Insya Allah di kesempatan berikutnya kita lebih lanjutkan lagi tentang perjalanan hidup. Yang jelas Bapak Ibu, kita yang sudah berumur sekian puluh tahun ini, dunia ini sudah tidak baru lagi bagi kita. Sudah tidak baru lagi. Nah, yang jadi pertanyaan cuma satu saja. Sejauh ini perjalanan hidup kita, apa yang berubah? Nah, guru saya bilang begini, ambil contoh antara spidol sama penghapus. Kira-kira Bapak Ibu kalau saya tawarkan, pilih mana? Pilih spidol atau pilih penghapus? Spidol. Nah, yang jelas dua-dua baik. Nah, disimpulkan begini kalau spidol. Spidol itu perumpamaan menoreh kebaikan. Hiduplah dengan menoreh kebaikan. Jadi setiap kebaikan yang kita lakukan ini Bapak Ibu ibarat spidol itu kita menoreh kebaikan. Nah, baru dibalik.
Jika kamu hidup lalu tidak mampu menaruh kebaikan, maka lakukan yang kedua. Hapus hal-hal buruk yang ada dalam dirimu. Begitu dia bilang. Hapus hal-hal buruk dalam dirimu. Misalnya, belum pi sholat, belum pi puasa, belum pi apa. Pokoknya dia masih meninggalkan perintah. Maka tahap kedua sebagai penghapus, bilang begini guru-guru kita. Hapus hal-hal buruk dalam dirimu. Memang belum pi sholat, Pak. Tapi hapus hal-hal buruk dalam dirimu. Biar dulu tidak sholat, tapi jangan suka membicarakan keburukan orang lain. Biar dulu tidak sholat, tetapi jangan suka mengambil hak orang lain. Kalau sudah mampu menghapus hal-hal buruk dalam dirinya, insya Allah perlahan dia akan menoreh kebaikan. Perlahan dia akan melakukan perintah. Tadinya tidak sholat, dia akan melakukan apa yang pernah dia tinggalkan. Tapi kalau sudah meninggalkan perintah, lalu tidak menghapus lagi hal-hal buruk dalam dirinya, subhanallah. Nah, kesimpulan kedua, silahkan berzikir sebanyak-banyaknya, tetapi jangan lupa penyangganya. Tulang yang Allah berikan saja ini diberi penyangga. Nah, begitu juga zikir kita adalah kerangka batinnya, maka penyangganya adalah melalui sifat-sifat kita dan akhlak-akhlak kita. Nah, semoga ini mampu kita benahi sedikit demi sedikit. Karena kalau yang namanya namanya batin, yang paling susah ini sebenarnya. Makanya itu di Al-Quran Allah bilang begini, wal kaziminal ghaiz. Orang tidak bisa tidak marah. Kita hanya mampu berusaha melawan amarah. Kalau mau merasakan nikmatnya ibadah, coba diolah tahap pertama saja dulu. Belajar tidak gampang tersinggung. Belajar tidak gampang tidak enak. Belajar tidak gampang marah. Itu saja dulu. Jangan dulu naik. Itu saja tahap awal. Belajar tidak gampang tersinggung. Belajar tidak gampang tidak enak. Ada orang, Pak, biar apa Ji, langsung tidak enak. Biar apa Ji, langsung tersinggung. Latih dulu itu. Itu amalan batin yang sangat susah sekali. Berat, Pak. Apalagi kalau orang hipertensi, gampang betul marah. Biar apa Ji, marah-marah melulu kerjanya. Tidak sehat. Makanya Allah bilang, aku mengutus penyakit kepadamu disebabkan karena perbuatan tanganmu sendiri. Jadi amarah itu paling banyak mengundang penyakit. Jadi orang yang marah sesungguhnya dia mengundang penyakit dalam dirinya. Saya kebetulan di pondok menangani pengobatan spiritual. Jadi setiap pasien yang datang itu kalau saya sudah lihat begitu, saya langsung tanya, sudah suka marah tidak? Nah, kayak kemarin lagi Pak, ada pasien kayak ada kabut di matanya, maksudnya di depan matanya ada awan. Padahal tidak ada apa-apa, mulus saja, tapi perasaannya ada awan. Saya cuma langsung bilang begini, seberapa dalam pandangan kebenciannya terhadap orang yang dianggap menyakiti. Dia bilang begini, pokoknya Pak Ustaz, kalau ada orang bagian tidak enak hatiku, pokoknya itu pandanganku sama dia. Betul-betul, andaikan saya bisa makan, saya bisa makan. Makanya dalam agama mengatakan, silahkan marah, tetapi jangan memandang dengan pandangan kebencian. Silahkan marah, tapi jangan memandang dengan pandangan amarah. Tapi susah Pak, sepanjang ini benci, maka kita pun akan memandang dengan pandangan kebencian. Itu akan mempengaruhi pandangan. Alhamdulillah saya tobatkan. Saya bilang, siapa orang yang paling suka kamu pandang dengan pandangan kebencian? Dibilang istriku. Istriku. Saya bilang, kenapa istrimu? Bilang, Pak balik-balik si mentongi Pak Ustaz. Dia bilang begitu. Saya tobatkan Pak, alhamdulillah sudah 2 hari datang ke pondok. Kemarin hari kedua datang, saya sudah tanya, bagaimana? Alhamdulillah jalannya sudah tidak oleng, sudah mulai hilang itu yang dianggap awan ada di depannya. Sudah hilang. Pokoknya merah ini kayak kunti ini matanya. Merah di sini. Alhamdulillah kemarin saya lihat sudah enak jalannya, sudah tidak gatal, pokoknya macam-macam dia rasakan di sini. Ternyata dalam agama itu memang ada larangan, janganlah engkau memandang saudaramu dengan pandangan kebencian. Tapi itu susah Pak.
Olah dulu di sini. Kapan benci di sini, pasti dia juga memandang dengan pandangan kebencian. Tapi kalau penyayang di sini, kita pun akan memandang dengan pandangan kasih sayang. Tergantung di sini. Makanya ada mata lahir, ada mata batin. Kalau batinnya marah, ini pun memandang dengan pandangan marah. Kalau ini benci, maka dia pun akan memandang dengan pandangan kebencian. Kalau dia dengki, dia pun akan memandang dengan pandangan kedengkian. Ini mengikut ke hati. Fa innama nahnu bika. Dia bilang ini mata. Ini mata bilang, wahai hati, aku ikut kepadamu. Kalau kamu dengki, aku pun dengki. Kalau kamu benci, aku pun benci. Kalau kamu sayang, aku pun ikut memandang dengan pandangan kesayangan. Nah, semoga ini bisa dilatih, Pak. Paling susah, nomor 1 dulu. Olah, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, bahkan 10 tahun. Susah sekali ini, Pak. Diolah, tidak gampang, tidak enak. Tapi kalau mampu diolah, subhanallah. Luar biasa, Pak. Nangis-nangis dalam sholat. Jangankan sholat, Pak. Duduk-duduk saja baru kita zikir. Lalu Allah sudah berkenan bicara melalui hati kita. Subhanallah. Allah sudah berkenan menanamkan ilmunya melalui hati. Pasti merintih. Tidak ada hati tidak menangis jika sudah diberi rasa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi untuk mendapatkan rasa itu, kasih hilang dulu tadi. Olah betul-betul. Diolah betul-betul. Bahkan guru-guru saya bilang begini, sepanjang masih belum mampu kamu melawan amarahmu, maka sesungguhnya kamu bukan manusia di hadapan Allah. Ngomong begitu. Jadi insyaallah mampu kita diolah, Pak. Jadi kalau misalnya semakin kita mau olah, semakin banyak nanti pancing-pancing emosi kita. Semakin banyak, Pak. Ada juga orang bahasanya begini, dia bilang, ketidakmaratonnya postus kalau tidak ada pancing-pancing. Jadi saya bilang, orang gila itu yang marah kalau tidak ada yang pancing. Tapi hebat kalau dipancing lalu mampu melawan. Hebat kalau dipancing lalu mampu melawan. Jadi orang-orang yang datang itu, Pak, bisa jadi utusan Allah. Allah yang utus, coba pancing dulu marahnya. Mampu dia lawan atau tidak? Jadi saya, Pak, justru bersyukur kalau ada orang yang pancing marah. Saya kalau pribadi, Pak, senang kalau ada orang yang pancing. Sepanjang bukan saya yang cari masalah. Sepanjang bukan saya cari masalah. Saya langsung bilang kepada Allah, ya Allah, terima kasih. Engkau utus lagi hambamu. Ingin engkau tunjukkan kepadaku. Mampu tidak saya melawan amarah yang ketitip dalam diriku. Jadi senang. Jadi kalau di jalan, Pak, ada serempet dan lain sebagainya. Kalau dilihat-lihat itu, Pak, bodinya mobil, bodinya motor, nak bisa gosok-gosok, jangan marah-marah. Ada tidak, Pak? Baru disenggol begitu, tak gores sedikit, minta ganti rugi, marah-marah lagi. Saya bilang, la ilaha illallah, ingat salatmu itu. Ingat salatmu itu. Tidak begitu sifatnya kalau orang salat, Pak. Orang salat itu buahnya sudah mampu melawan hal kecil. Saya pernah coba, Pak, guru saya bilang, Ananda mau coba? Hanya digores saja, Pak, dari depan. Saya langsung minta ganti rugi. Padahal dia kodong payabo-yabo. Payabo-yabo ini, Pak. Saya minta ganti rugi. Dia tidak punya lagi uang. Dia punya bos, dia telepon. Bagaimana ini, bos? Saya serempet mobilnya orang di sini. Baru saya diminta ganti rugi 350. Saya ambil itu uang hanya sekedar untuk mengetes saja. Apa balasan Allah? Menzalimi orang. Di satu sisi merasa kita dizalimi karena tergores mobil kita. Saya ambil itu uang 3,5, Pak. Saya dari Sungguh Minasa masuk terus, jadi dari dalam itu saya keluar. Pas sampai di depannya terminal baru Sungguh Minasa naik, ada orang yang kencang motornya lari, dia pas melambung dari kanan, langsung hantam mobil di depan. Patah itu radiatornya di depan. Pas saya ke bengkel, lebih 1 juta saya bayar. Sementara yang saya ambil 3,5, saya keluarkan 1 juta lebih. Guru saya bilang, bagaimana Nanda? Dapat ambil sedikit, keluar banyak. Andaikan tadi kau maafkan, enggak, paling itu yang tergores. Tapi kau tidak percaya, silahkan coba. Inilah ganjaran Allah. Saya sering, Pak, coba-coba yang begitu. Pernah juga di Takalar, di Serempet juga. Saya ganti rugi 500, sambil 500. Nah, pas di Kalampa itu ada pom bensin, saya singgah masuk. Pas keluar langsung ada mobil tangki dari sana. Di Serempet mobil saya dikasih hantam masuk ke pohon.
Berapa saya bayar Pak? Jutaan. Hanya 500.000 keluar sekian juta. Jadi hal-hal seperti itu kalau bisa dimaafkan, maafkan. Makanya Allah bilang wal afina. Kalau mampu kamu maafkan, maafkanlah walaupun di satu sisi kamu rugi dari segi materi. Tapi susah itu Pak. Kalau amalan batinnya baik, oke bisa. Tapi kalau ini jelek, enggak bisa. Apalagi kalau berdiri tolak pinggang begini. Subhanallah. Saya biasa Pak kalau pas di jalan baru lihat orang begitu Pak geleng-geleng kepala saya. Subhanallah. Seolah jini orang atau tidak. Tidak sadar Pak. Makanya dilatih betul ini Pak. Ini yang saya titipkan. Saya bisa ngomong begini Pak karena saya yang jalani. Saya jalani ini amalan batin begini Pak dari tahun 2000 2001. Nah sampai sekarang guru saya masih bilang belum sempurna. Bayangkan Pak, dari tahun 2000 2001 olah batin melawan amarah, melatih tidak gampang marah, melatih tidak gampang kecewa, melatih tidak gampang tidak enak. Tapi sampai hari ini guru saya masih bilang belum sempurna. Begitu susahnya. Belajar maki sama-sama. Silakan Bapak Ibu untuk sementara. Jam 6.05. Siapa tahu ada yang tidak jelas, kita bisa berjelas. Berarti aman di. Aman juga kalau begini. Lebih kita tutup karena ini ART di depan sudah menunggu. Ya baik Bapak Ibu, insyaallah untuk sementara kita cukupkan. Kesimpulan tadi, fasilitas hidup, perjalanan hidup, dan tujuan hidup. Siapa yang tidak melupakan tujuan hidupnya, insyaallah Pak, dia akan meninggalkan kemuliaan menuju kemuliaan. Tapi siapa yang melupakan tujuan hidupnya akan meninggalkan kehinaan menuju kehinaan. Itu saja kesimpulan. Semoga ini bermanfaat. Hadanallah ya kunyu'ain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mari Pak.